Kalau membagi waktu sih, yang saya sadari, saya tidak mungkin bisa melakukan sejauh ini kalau tidak didukung peran suami yang begitu luar biasa. Jadi dari dimulai beliau mengizinkan saya untuk terlibat di ruang publik, beliau memberikan kepercayaan, memberikan amanah, terus kemudian bisa menjadi partner yang baik untuk diajak berdiskusi. Ini merupakan anugerah yang besar bagi saya, Prof. Jadi kalau ditanya apakah dulu pernah ada bayangan akan ada di posisi saat ini, untuk secara eksplisit sebagai apanya tidak, tapi secara general, secara garis besar, apa yang saya lakukan adalah apa yang memang saya cita-citakan sejak dulu gitu. Jadi di usia 17 tahun, di mana saya diminta teman-teman untuk merayakan pesta ulang tahun Sweet Seventeen, saya ditanya kedua orang tua saya dan saya langsung menjawab, tidak, saya hanya ingin merayakan di panti asuhan dan saya ingin berdoa, dan doa sederhana saya yang saya panjatkan pada saat itu ya Tuhan, jadikan hidup saya bermanfaat gitu. Hanya sesederhana itu. Dan kemudian menginjak bangku kuliah, saya ditanya keluarga, "Nak, kamu harus sampai SMA saja ya kuliah pendidikannya, karena kami sebagai orang tua tidak mempunyai kemampuan untuk menyekolahkan kamu," gitu. Terus di situ saya bilang sama kedua orang tua saya dan keluarga saya, ada kakak-kakak saya tetap mau kuliah, saya mau mengenyam pendidikan tinggi. Dan saya ditentang langsung sama kakak saya, buat apa? Karena perempuan nantinya juga tugas terbesarnya hanya ada di dapur, melayani suami, membahagiakan keluarga. Dan saya pada waktu itu saya keke, "Kamu nggak usah khawatir," ya bahasa Surabaya Pak, Prof Jojo, karena saya orang Surabaya. "Nggak usah khawatir karena menurut saya ingin punya jodoh yang baik. Ketika saya menginginkan punya jodoh yang baik, berarti saya harus ada di lingkungan yang baik dan lingkungan yang tepat. Dan lingkungan yang baik yang tepat ini menurut saya ada di lingkungan di mana kita semua bisa teredukasi dengan baik gitu. Nah, untuk itu saya kekeh untuk bisa kuliah, dan saya meyakinkan seluruh keluarga saya untuk tidak perlu membantu saya secara materi, tapi bantu saya secara doa. Dan dari awal perkuliahan sampai lulus, saya lakukan sambil bekerja. Dan selama melakukan itu banyak sekali turbulensi yang menjadi pengalaman luar biasa bagi saya di usia di bawah 20 tahun. Terus anak usia sebelum 20 tahun, Novita dulu punya nazar, saya tidak akan mau menikah kalau belum bisa membelikan rumah untuk kedua orang tua saya. Nazar itu saya pegang, sehingga ketika ada beberapa laki-laki yang menyatakan cinta, yang menginginkan untuk menikahi saya, ya saya harus mengatakan tidak dulu sebelum saya bisa membeli rumah atas kerja keras saya sendiri. Dan itu berlangsung, saya membuat target, Prof. Jadi saya biasanya membuat target 5 tahunan dan tahunan. Saya membuat target saya ingin menikah tidak lebih dari umur 23 tahun. Itu yang saya pegang. Dan alhamdulillah Tuhan itu bisa mengantarkan saya dengan target-target yang saya buat. Jadi saya dimudahkan Tuhan untuk bisa memiliki uang yang cukup untuk DP rumah gitu ya. Jadi saya DP dulu rumah, kemudian cicilannya saya lakukan sambil saya bekerja. Itu saya beli usia saya 20 tahun, saya ingat, saya 20 tahun saya bisa menghadiahkan orang tua saya rumah. Di saat itu saya sudah punya kebebasan, maksudnya kalau saya bertemu dengan laki-laki yang baik, ya saya akan menjalankan ibadah baru gitu. Karena menurut saya kewajiban saya untuk kedua orang tua saya sudah selesai. Saya sudah kuliah, saya sudah beli rumah, tinggal bagaimana saya memenuhi kewajiban sesuai dengan syariah agama yang saya percaya, yaitu menikah. Dan langsung cepat setelah saya beli rumah, 7 bulan kemudian saya ketemu Gus Ipin.
Terus saya bilang sama Gus Ipin, kalau suka sama saya jangan pacaran karena saya cari suami, saya bilang gitu. Terus saya bicara sama Gus Ipin, hubungan ini bukan hanya saya dan kamu, hubungan ini ada keluarga kita masing-masing, keluarga saya, keluarga kamu. Tidak hanya keluarga saja, tapi ada masyarakat nih di sekitar kita yang berharap dan bisa menjadi saya ingin punya partner yang mana kita berdua ini bisa menjadi penyalur berkat nih bagi banyak orang. Satu kalimat dari Mario Teguh pada waktu itu dan menjadi satu pegangan saya bahwa perempuan yang hebat adalah perempuan yang bisa melihat berlian di dalam air yang keruh gitu. Jadi dari semua peringatan dari teman-teman, semua di lingkungan saya melihat sosok Mas Ipin pada waktu itu, saya sangat percaya bahwa Mas Ipin punya potensi yang luar biasa yang orang tidak bisa melihat itu, dan saya yakin saya adalah pasangan yang tepat yang bisa mengeluarkan potensi suami saya dengan baik. Almarhum bapak saya itu mengajarkan begini, Prof, sebagai wanita gitu ya, kamu harus bisa melihat apa yang tidak bisa kamu lihat dari mata. Kamu harus bisa mendengar apa yang tidak bisa kamu dengar dari telinga. Dan ini tuh saya ugemi dengan baik ketika saya bertemu dengan Gus Ipin. Gus Ipin tuh ya seperti berlian yang mungkin orang kalau melihat sekilas tidak akan bisa terlihat gitu ya. Karena memang pada itu beliau sangat-sangat muda gitu. Banyak turbulensi yang beliau alami di waktu muda yang mengakibatkan fokus beliau ya sedikit terbengkalai. Ya ibarat kompas ya, Prof. Mungkin semua ini setuju bahwa setiap perempuan ini adalah kompas bagi setiap laki-lakinya. Jadi apapun laki-laki, kalau kompasnya tidak tepat atau anak panahnya ini tidak tajam, maka ya tujuannya tidak akan tercapai. Agenda pertama tentu adalah membuat anak gitu. Kenapa membuat anak? Karena saya ingin ada penerus kebaikan melalui anak-anak kami gitu. Saya sudah merasa saya menemukan partner yang tepat. Terus jadi cita-cita saya sebelum usia 26 saya harus punya 3 anak, dan setelah 3 anak saya selesai dan saya melanjutkan apa yang memang menjadi panggilan hati saya. Karena menurut saya apa yang saya alami sebagai perempuan, benar apa yang dikatakan Prof. Tere tadi, bahwa perempuan itu fungsinya ada banyak. Perempuan sebagai anak, perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai istri, perempuan sebagai makhluk sosial, dan di semua peran dan fungsi perempuan ini, perempuan diharuskan bisa mengambil keputusan yang baik atau bisa berperilaku yang baik gitu. Sehingga sepanjang saya menjadi anak, menjadi perempuan remaja, menjadi istri, bahkan sekarang ibu bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek, saya melihat ada banyak kesenjangan gender gitu ya. Meskipun pada hari ini kesenjangan gender sudah menyusut dari tahun ke tahun, namun celahnya masih cukup besar. Katakanlah bahwa dari kecil saya adalah perempuan rentan. Bahwa saya pun mengalami bulian gitu. Saya pun pernah mengalami hal-hal yang saat ini sering dikampanyekan, masalah kekerasan dalam dalam pertemanan, kekerasan seksual di dalam sekolah dan lain sebagainya. Karena saya melihat dari kacamata saya sendiri, sehingga saya merasa hidup saya ini tidak hanya untuk saya, tapi saya harus melindungi perempuan-perempuan yang mungkin seperti saya, tapi dia tidak memiliki kekuatan seperti saya. Jadi saya bilang pada waktu itu sama Mas Ipin, saya ingin punya anak cepat, dan saya pengen anak 3. Setelah 3, saya ingin mendedikasikan diri saya ini untuk Indonesia gitu. Pasti ada beberapa hal yang ingin kita lakukan, apalagi kami sudah terlibat dalam struktur pemerintahan pada waktu itu. Ini tidak kaget bagi saya, Prof. Jojo, kenapa tiba-tiba Mas Arifin dari anak band ya, dari yang dicaci maki gitu ya, penuh dengan penolakan orang-orang pada waktu itu. Dan saya sebagai perempuan, saya selalu menguatkan beliau bahwa pengalaman saya dibully nih waktu SD, yang saya juga nggak tahu penyebabnya apa.
karena semakin kesini saya semakin tahu ternyata kalau perempuan itu terlalu cantik dibully, yang agak bagaimana dibully. Tapi itu memang pada waktu itu sangat menyakitkan dan menimbulkan trauma bagi saya. Kesehatan mental saya dari SD sudah diuji nih. Nah, ini yang menjadikan pedoman atau pegangan saya untuk menguatkan Mas Ipin pada waktu itu ketika mendapat bulian. Ya, kita ketika menjadi public figure, apalagi kita memilih untuk menjadi pelayan masyarakat, apapun yang kita putuskan pada waktu itu pasti terlihat salah gitu ya. Pasti terlihat salah. Apalagi ada dorongan besar di dalam hati saya. Saya tidak ingin generasi saya kan generasi milenial, yang hanya mengkritisi pemerintah saja gitu. Nah, saya bilang sama suami, kalau kita mau membenahi Indonesia, maka jadilah bagian yang berjuang untuk Indonesia. Gitu. Ya, pada waktu itu kan suami sempat suami suka sekali menulis gitu. Gus Ipin suka sekali menulis dan setiap tulisannya selalu dilempar di Twitter atau di Blogspot dan lain sebagainya. Dan semua tulisannya adalah bagus-bagus karena beliau pinter, jenius. Gitu. Tapi saya berdiskusi dengan Mas Ipin kalau mencintai Indonesia, stop kritis, tapi ayo kita menjadi bagian dari orang yang berjuang untuk kebaikan Indonesia. Dan saya sangat bersyukur gitu, Mas Ipin punya keberanian untuk mendedikasikan dirinya di usia 24 tahun. Ya sudah, saya mau mengabdi nih untuk Indonesia, dan semuanya dimulai dari Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Trenggalek yang pada saat itu kabupaten yang menyumbang angka kemiskinan tertinggi nih di Jawa Timur. Dan ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi kita, notabene saya yang lahir di Surabaya, besar di Surabaya, bekerja dengan orang-orang yang punya mindset ya yang kita tahu ya di kota besar, kemudian kita harus bergeser di kota kecil dengan budaya yang berbeda gitu ya, latar belakang yang jauh berbeda baik secara geografis maupun pola pikir manusianya. Ini menjadi tantangan bagi saya, dan saya menangkap satu gap pada waktu itu, Prof. Ini nggak bisa masyarakat Trenggalek diberi bantuan hanya sekedar bantuan sosial, bantuan entah itu beras, entah itu nominal uang, entah itu bedah rumah dan lain sebagainya. Pada waktu itu saya menemukan sebuah gap. Saya memberanikan diri untuk berkata di forum Musrenbang bahwa yang dibutuhkan masyarakat adalah edukasi. Yang dibutuhkan masyarakat kita adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau mau membuat Kabupaten Trenggalek ini maju, maka perbaiki dulu nih mindset kita gitu. Mindset masyarakat Kabupaten Trenggalek. Bagaimana kita bisa membantu, tidak hanya memberi ikan lauk udah jadi, maka kita menyesatkan masyarakat. Karena di pikiran saya kalau kita terus membantu, masyarakat tidak akan menjadi kreativitasnya dipaksa diambil. Beda cerita kalau kita memberikan pancingan dan masyarakat itu bisa menemukan ya kreativitasnya sendiri. Nah, ini yang pada waktu itu menguatkan saya membuat sepeda keren, dan alhamdulillah sepeda keren, Musrena keren, super keren. Ini membawa Gus Ipin terbang ke Amerika, yang meskipun pada waktu itu saya juga berhalangan mendampingi beliau menerima beasiswa, satu-satunya anak muda gitu ya, satu-satunya pemimpin daerah yang diberi beasiswa oleh Donald Trump, Ivanka Trump pada waktu itu ya, Mas Ipin melalui program sepeda keren ini. Dan betapa bahagianya saya dari yang mahasiswa DO tapi bisa menginspirasi banyak orang. Jadi saya dulu dari 100% pendapatan saya, kebanyakan kan orang baginya 30 terus berapa? 20 30 40 ya. Bener ya. Cuman saya lebih suka puasa dulu, Prof. Saya puasa, kemudian puasa ini bukan hanya puasa makan ya, tapi saat teman-teman ajakin saya shopping, belanja, saya lebih banyak savingnya gitu. Karena dari awal saya sudah tahu tujuan saya apa, dan karena saya sudah punya tujuan, jadi alokasi dana saya itu lebih terarah saja gitu.
Jadi saya di usia 18 tahun saya coba cari rumah, cari harga-harga rumah gitu. Terus katakanlah pada waktu itu saya membidik rumah, saya mau rumah ini nih harganya 550 ya pada waktu itu 2011. 550. Nah, itu saya hitung, saya breakdown lagi untuk bisa dapat 200 juta. Itu saya harus punya penghasilan berapa nih per bulan. Nah, dari breakdown itu saya langsung cepat aja terarah, saya harus bekerjanya di mana dan saya harus menerima pendapatan berapa untuk saya makan, untuk saya transportasi ke kampus, untuk biaya kuliah, dan untuk savingnya berapa. Kebanyakan dari pendapatan saya larinya ke bayar kuliah, ke transportasi, ke tabungan untuk rumah, dan sisanya 2,5% tetap untuk amal gitu. Jadi itu berjalannya gitu aja. Yang penting saat kita menjadi mahasiswa, kita harus tetapin dulu tujuan kita apa gitu. Kalau tujuan kita hanya setelah lulus kita bekerja, menurut saya itu sudah harus dibuang. Kalau bisa sekarang mindsetnya nanti setelah lulus kita udah punya keahlian apa, sehingga kita bisa udah pasti kita dicari-cari sama beberapa perusahaan gitu ya dengan mudah. Terus kemudian setelah lulus kita udah bisa menghasilkan apa. Jadi buat seproduktif mungkin kegiatan saya, waktu saya. Jadi untuk waktu ngopi sama teman-teman itu saya nggak ada, Prof. Jadi bukan berarti saya pemalu ya pada waktu itu, tapi karena saya mindsetnya udah saya tanamkan kalau bisa saya keluar tapi saya menghasilkan uang. Ya benar, Prof. Jadi karena saya itu tadi, karena mindsetnya saya sudah tetapkan tujuan dulu. Nah, kalau tujuan udah ditetapkan kan kita tinggal breakdown. Nah, saat penentuan kita harus ambil mata kuliah apa gitu ya, kita harus fokus di mata kuliah apa. Satu pertanyaan saya itu, saya cuma tanya ke salah satu dosen saya, mata kuliah apa sih yang bisa menghasilkan banyak uang? Saya cuma tanya gitu. Terus dosen saya bilang marketing, ya saya langsung ambil marketing, Prof. Jadi dari marketing itu langsung bisa saya aplikasikan di tempat kerja saya, dan karena saya kerjanya marketing, jadi ya saya menerima gaji sesuai apa yang saya kerjakan pasti gitu. Jujur kalau dapat pertanyaan ini saya juga jadinya sedikit bingung ya jawabnya. Cuman yang satu yang saya ugemi, Prof, sebaik-baiknya pasangan kita pasti ada buruknya, seburuk-buruknya pasangan kita pasti ada baiknya, dan itu juga berlaku di setiap rumah tangga ya, bagi setiap orang, tidak hanya bagi public figure, tidak hanya bagi yang suami atau istrinya kepala daerah. Nah, saya rasa kewajiban kita sebagai manusia, baik kita perempuan ataupun laki-laki, yang harus kita pegang adalah bagaimana kita bisa mengisi kekurangan pasangan kita gitu. Bagaimana kita bisa membantu apa yang tidak bisa pasangan kita lakukan, dan apa yang harus kita perbaiki dari setiap kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, pernah terjadi, atau mungkin akan terjadi. Jadi kalau ditanya bagaimana saya bisa menjalankan semuanya nampaknya seimbang, sebenarnya satu hal yang memudahkan saya adalah saya tulis, Prof, gitu. Karena kalau tidak tertulis, maka saya tidak bisa mengukur apakah semua aktivitas saya itu sudah saya lakukan gitu. Jadi setiap satu bulan saya selalu menulis setiap minggunya apa saja yang harus saya lakukan gitu. Terus termasuk bagaimana makannya anak-anak, bagaimana aktivitasnya anak-anak, bagaimana kegiatan anak-anak di luar rumah bersama ibu dan bapaknya yang super sibuk ini. Ya, satu hal yang membuat saya menangis bukan bagaimana saya menjadi istri yang tidak mendapatkan waktu dari suami saya, karena suami saya seorang kepala daerah yang 100% hati dan prioritasnya untuk masyarakat Kabupaten Trenggalek.
bukan bagaimana saya tidak cemburu, tapi karena saya sadar itu yang harus beliau lakukan. Yang membuat saya menangis hanya ketika suami saya tidak memiliki waktu untuk anak saya gitu, anak-anak maksudnya. Jadi sebisa mungkin saya sebagai ibu dari anak-anak, saya membuat permintaan ya kepada suami saya untuk menyediakan waktu saya dan suami saya menjadi lengkap untuk anak-anak. Saya cuman sodorkan tanggal gitu ya Prof. Saya cuman tanya di tanggal sekian sampai sekian, kira-kira Bapak Bupati bisanya di tanggal berapa untuk anak-anak. Ketika bisa, oke, saya langsung setting semuanya. Jadi kalau saya dan Bapak Bupati ini biasanya saya yang arrange semua jadwal, dimulai dari beli tiketnya, berangkat, pulang, makan, hotel, semuanya saya. Jadi kalau Bapak oke, saya sudah langsung preparein semua. Dan kalau nggak bisa ini biasanya karena nggak bisanya ini saya sudah sering ya Prof, jadi saya mungkin sudah hati nih hatinya. Cuman kadang saya menjaga agar anak-anak ini tetap mendapat kasih sayang yang utuh dari kedua bapaknya, kedua bapak ibunya, kedua orang tuanya, dari bapak dan ibunya gitu. Apa yang disampaikan oleh Prof. Tere itu benar, karena dari awal yang tadi saya sampaikan Prof, sejak pertama menikah, agenda pertama yang ditanyakan oleh Prof adalah membuat keturunan, karena saya mau ada yang meneruskan kebaikan-kebaikan dari kedua orang tuanya ini. Jadi sejak dari kehamilan pertama sampai ketiga semua sudah saya preparekan dengan baik, dari makanan yang harus saya makan, kemudian dari musik-musik yang harus anak-anak saya dengarkan, kemudian banyak variabel-variabel yang disiapkan untuk anak-anak saya, sehingga sampai sejauh ini pun saya sudah ada pembicaraan dengan Mas Ipin, dengan Gus Ipin, after anak-anak usia 7 tahun, 9 tahun nanti ke depan mereka harus bagaimana pendidikannya gitu. Jadi apa ya Prof, bagi saya selama kita menjalankan dengan hati, kita meletakkan semua hati kita, apapun peran kita, ketika kita sebagai anak, kita letakkan hati kita, maka kita akan melakukannya dengan baik, tanpa paksaan dan tanpa ada merasa susah untuk melakukannya. Ketika kita menjadi istri, saya juga meletakkan semua hati saya sebagai istri, sehingga semua turbulensinya ya saya menjalankannya juga dengan ya biasa saja gitu. Nah, ketika saya menjadi ibu bagi masyarakat Trenggalek, ya saya letakkan hati saya sepenuhnya sebagai ibu bagi masyarakat Trenggalek. Jadi ketika ada distraction, masalah misalnya yang saya hadapi ketika saya berurusan dengan nilai akademik anak-anak misalnya ya, atau anak-anak sedang bertengkar atau sedang sakit, saya upayakan Prof agar itu tidak mengganggu saya di menit-menit saya saat berhadapan dengan masyarakat. Nah, tapi ketika itu selesai, saya langsung cepat menuju anak-anak. Jadi ya kuncinya meletakkan hati sepenuhnya pada apapun peran kita, dan itu sadar kuncinya sadar bahwa perempuan ini punya banyak fungsi sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai makhluk sosial, dan semua fungsi ini harus berjalan dengan baik. Caranya adalah dengan ilmu pengetahuan, edukasi gitu. Kalau kita tidak mengisi diri dengan edukasi, mungkin saya akan kelabakan melakukan ini semua. Prof Jojo, sebagai perempuan saya sadar perempuan harus memiliki kontrol seperti apa yang disampaikan oleh Pak Andrianto. Jadi bahasa saya adalah self-regulation ya, self-regulation. Jadi saya mempunyai kontrol yang cukup baik terhadap beberapa hal, entah itu hal yang membahagiakan, entah itu hal yang menyedihkan, yang tidak enak. Jadi kalau saya mendapat hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang baik, saya juga bisa mengontrol diri saya agar tidak terlalu masuk dalam euforia yang terlalu bahagia. Ketika ada hal-hal yang tidak enak atau yang tidak membahagiakan atau bahkan yang membuat sedih, saya tidak terlalu saya bisa mengontrol diri saya untuk tidak hancur karena itu gitu. Jadi saya bisa membuat setiap ketidakenakan itu sebagai sebuah tantangan bagi saya untuk bisa
memperbaiki diri saya lagi dan lagi. Jadi kayak bagaimana saya membuat cara saya berpikir selalu merefleksi gitu. Jadi misalnya katakanlah ini bahasa sederhananya masih berhubungan tentang Bu Novita bagaimana caranya tidak cemburuan gitu. Nah, ini harus digarisbawahi bahwa antara saya dan Gus Ipin kita hanya dibedakan by gender saja, laki-laki dan perempuan, tapi secara fungsi dan peranannya semua sama. Semua harus berjalan seimbang. Semua bisa saling mengisi untuk kemaslahatan umat. Jadi apakah hanya laki-laki saja yang punya potensi untuk menyakiti? Apakah saya sebagai perempuan, gender saya sebagai perempuan, saya tidak punya potensi untuk menyakiti pasangan saya? Nah, sehingga pemahaman ini membuat saya sama Gus Ipin berdiskusi. Jika ada sesuatu yang terjadi di antara kita, apakah ini salah kamu ataukah apakah ini salah aku? Kita harus melihat apakah sepantas itu kita harus mengorbankan semua perjuangan kita dari nol. Jadi ketika kita sudah membuat komitmen itu, yang kita pegang ya hanya sebuah komitmen. Tidak perlu ada lagi yang perlu ditanyakan, apalagi sampai harus ngecek handphone suami gitu ya. Harus bertanya suami di mana, pulang salah alamat atau tidak karena saya mengontrol diri saya bahwa suami saya sudah cukup dewasa dan cukup bijak dan cukup cerdas untuk menentukan pilihan dan keputusan. Apabila dia melakukan kesalahan, maka dia juga cukup dewasa untuk bisa menerima konsekuensinya. Jadi itu cukup bagi saya untuk bisa mengontrol diri saya. Nah, untuk fungsi saya sebagai Ibu Bupati, Bapak Prof. Jojo, sebenarnya saya sebagai perempuan, kenapa saya sangat getol menyuarakan pemberdayaan perempuan? Karena pertama, saya mengalami sendiri bagaimana saya menjadi kelompok rentan. Bagaimana saya menerima kekerasan seksual di dalam sekolah ketika saya masih SD. Saya lagi senam, tiba-tiba celana saya dipelorot sama teman sekolah saya. Saya lagi duduk, tiba-tiba saya digrepe-grepe paha saya sama teman sekolah. Dan pada saat itu saya tidak berani bersuara. Ya, SMP saya juga mengalami kekerasan verbal mungkin ya, bulian dan lain sebagainya. SMA saya sudah mulai berani untuk bersuara. Kuliah saya mencoba untuk terus mengisi diri saya dengan belajar, sehingga saya tahu bagaimana cara mengontrol diri dengan baik, bagaimana cara speak up dengan baik agar diri saya ini bisa melindungi saya terlebih dahulu, baru melindungi orang-orang yang mungkin punya peluang yang sama seperti apa yang pernah saya alami. Nah, saya kekeh mengadakan adanya sepeda keren. Dari sepeda keren ini saya melihat kenapa di Kabupaten Tulung Agung, Pacitan, dan beberapa kabupaten kota lain, kabupaten kota lain tidak menerapkan pola yang sama. Padahal jikalau mau, ini gebrakannya sangat impactful bagi masyarakat. Sehingga saya membuat adanya Uprintis Indonesia. Benar apa yang tadi dikatakan oleh Ibu Made dan Ibu Nuri bahwa apabila peran perempuan ini bisa kita support, maka ini akan menjadi pertumbuhan yang sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sumber daya kita sangat kaya, apalagi kita membahas tentang Indonesia. Tapi ada sumber daya yang harus kita optimalkan tahun ini dan tahun-tahun ke depan, dan seharusnya memang begitu adalah perempuannya. Sumber daya perempuannya, peran perempuannya yang harus kita optimalkan. Nah, ketika saya membuat Uprintis Indonesia, ternyata sambutannya sangat baik. Kementerian Koperasi UMKM Republik Indonesia, Ibu Bintang selaku Menteri dari Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia juga mensupport yang luar biasa, sehingga saat ini saya tidak hanya menjadi Ibu Bupati saja, tidak hanya menjadi istri dari seorang Gus Ipin saja, tidak hanya menjadi ibu bagi 3 anak-anak saya saja, tapi saat ini saya juga termasuk bagian dari Direktur Womenpreneur Indonesia Network. Bagaimana kami bisa mendampingi setiap daerah yang ada di Indonesia agar perempuan-perempuannya ini bisa kita dampingi
perekonomiannya gitu. Kita naikkan kelas UMKM mereka. Mohon izin saya share satu screen PPT saja. Ini satu gambaran apa yang kami lakukan, dan kami berpartner dengan beberapa e-commerce, dan saat ini kami berpartner dengan Blibli. Apa yang kami lakukan? Lanjut. Nah, bagaimana kita bisa meng-create awareness Indonesian womenpreneur by edukasi dan inspirasi untuk bisa mengambil aksi asertif, mentransformasikan diri mereka sebagai UMKM perempuan untuk lebih profesional. Jadi salah satu benchmarknya adalah ketika saya menjadi ketua Dekranasda, saya rasa saya sudah cukup baik mendampingi Kabupaten Trenggalek. Tapi pada prakteknya, ketika saya mendatangkan 50 CEO Indonesia, di situ ada CEO Mustika Ratu, ada CEO Mercedes-Benz, ada 50 CEO nih se-Indonesia saya datangkan ke Kabupaten Trenggalek untuk melakukan business matching. Nah, di situ ada beberapa yang memang udah kawin. Contohnya seperti petani jahe di Bule sudah diambil oleh PT Bintang 7. Kemudian kami punya minyak atsiri dikawinkan dengan Mustika Ratu, diambil oleh Mustika Ratu. Ada business matching di situ. Nah, business matching ini yang menginspirasi saya untuk membuat Uprintis Indonesia. Jadi Uprintis Indonesia memberikan edukasi, terus penyaluran modal, kemudian penyaluran market, baik itu nasional maupun global, dan yang terpenting adalah business matching-nya itu sendiri. Jadi bagaimana kita membuat sebuah pendampingan, tidak hanya mereka mengerti, tapi mereka juga menemukan pasarnya, menemukan buyer-nya. Ini Uprintis Indonesia. Lanjut. Nah, kita selama 1 tahun ini, nanti 2022, by Uprintis Indonesia, sampai Desember sebenarnya kita akan keliling di beberapa kota. Dan ini mungkin yang bisa kita kolaborasikan mungkin dengan Universitas Erlangga, yang mahasiswanya juga ingin mungkin seperti KKN atau ya semacamnya itu, ingin pengabdian masyarakat, maka bisa gabung di kegiatan Uprintis di beberapa kota di tahun ini. Lanjut. Nah, yang kita lakukan per kota, kita dampingi 100 UMKM-nya, kita lakukan business matching, sehingga kita punya satu ekosistem. Ketika saya ditanya oleh Amerika Serikat, oleh Amerika Latin pada waktu itu, ya saya minta dong coconut kayak kelapa. Mereka mintanya langsung 3 kontainer, Bapak, dan ternyata Kabupaten Trenggalek belum siap gitu. Nah, itu kalau sudut pandang saya sebagai ketua Dekranasda, ketua PKK yang udah mendapat seabrek penghargaan. Nah, saya kan bertanya, penghargaan ini bisa membawa apa untuk masyarakat? Nyatanya juga ya ini lagi-lagi untungnya buat saya, dan saya nggak mau, saya benar-benar menghindari bagaimana acara-acara yang sifatnya hanya seremonial. Saya mau masyarakat ini benar-benar bisa menerima manfaatnya. Jadi kalaupun saya harus bekerja lebih keras lagi sebagai ketua Dekranasda, ketua PKK, atau bahkan sebagai saya sendiri bangsa Indonesia, maka saya akan melakukan itu. Lanjut. Nah, ini ada beberapa klasifikasi UMKM perempuan yang akan kami dampingi. Jadi kami membuat 4 klasifikasi. Dari sini saya ingin memaparkan video. Izinkan saya untuk memaparkan video. Ya. Dah.
harus bekerja sama dengan inkubator-inkubator, ya, inkubator bisnis, baik di kampus, swasta, apa itu. Pemerintah sediain aja pembiayaannya, mereka yang melakukan itu. Jadi harus didampingi, dikasih. Nah, saya kira sudah sangat tepat Ibu Novita memberikan prioritas untuk pengembangan UMKM perempuan. Hidup perempuan. Tentang bagaimana ya 2023 kita bisa mengoptimalkan peran perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.